Terlihat duyung ini sedang memotong ekornya sendiri agar ia bisa berjalan seperti ia dan memakai sepatu seperti manusia. Ia sangat senang memakan ayam goreng. Ia tinggal di pinggir kota dan jalan kecil itu adalah jalan utama menuju ke rumahnya. Ia meluncur menggunakan papan seluncur dan menembus air terjun, lalu melompat ke dalam air. Lalu ia bergabung dengan spesiesnya. Lalu para penghuni air mengadakan rapat. Pria gurita itu adalah pemimpinnya. Mereka merencanakan menghabisi seorang yang merusak laut. Pria-pria itu adalah target manusia ikan karena merekalah penyebabnya. Mereka akan membangun sebuah proyek di sana sehingga para hewan laut terancam. Terlihat ratu ini berenang ke tengah laut karena ia akan menjalankan ritual dikarenakan ada konflik di kerajaannya. Ratu ini yang disalahkan. Jadi jika ratu ini menenggelamkan dirinya lalu dimakan oleh monster laut, berarti ia yang bersalah. Ratu itu pun menenggelamkan dirinya. Lalu ketika ia di dalam air, ia bertemu dengan monster yang sangat menyeramkan. Mereka yang di daratan merasa cemas. Monster itu melihat sang ratu lalu mendekati dan membuka mulutnya yang lebar itu. Lalu tak lama ia memandang sang ratu. Karena sang ratu tak bersalah, ia pun tak memakannya. Sang raja dan bawahannya berbincang bahwa ratu tak akan kembali. Namun tak lama air laut menyemburkan sang ratu. Sang ratu tak mati. Para rakyat bersorak untuk sang ratu, sementara sang raja diam 1000 bahasa. Bayi ini sedang mengajak main si kambing. Namun si serigala sedang membuat jebakan untuk menangkap si kambing. Si kambing membawa kol itu sampai ke dekat jebakan. Si kambing dan si bayi masuk ke dalam jebakan si serigala. Lalu ketika jebakannya ditarik, kolnya malah jatuh. Bayi itu berusaha mengambilnya. Lalu jebakan itu mulai ke bawah, namun ditarik lagi agar ke atas oleh serigala. Akhirnya mereka tarik-tarikan, yang akhirnya si serigala tak kuat lagi menahan mereka. Lalu si serigala pun terpental ke langit. Lalu si bayi mengambil kolnya. Ternyata di sana ada bolanya si bayi. Akhirnya ia merasa malu kepada si kambing. Lalu ia memberikan kolnya ke si kambing. Lalu ia bermain lagi dengan bolanya. Nasib si serigala, ia terpental ke kandang singa. Yang tadinya mau memangsa, akhirnya akan dimangsa si singa. Lihat, pria ini sangat kegerahan. Tubuhnya mulai meleleh karena kena sinar matahari yang sangat panas. Akhirnya dia habis, meleleh seperti es krim. Saat ingin membeli es krim, tubuh wanita itu juga meleleh. Penjaga es krim pun terkejut melihat gadis itu meleleh. Akhirnya ia mencoba lelehan wanita itu dan ternyata enak. Pria itu mengepelnya lalu memerasnya ke dalam wadah, kemudian dipajang untuk dijual. Terik matahari semakin panas. Wanita ini sudah tak tahan lagi dengan rasa panasnya. Bahkan pria ini bisa menggoreng telur. Semua orang panik dan berlarian meloncat ke dalam air agar tidak meleleh. Namun orang yang terlambat masuk ke dalam air akan meleleh. Semua orang sampai malam hari tetap berdiam diri di dalam air karena takut meleleh. Gadis ini dibawa ke tengah hutan hingga ia menjerit-jerit ketakutan. Ternyata ia di sana ingin dipermainkan dan dibunuh. Pria-pria di sana kegirangan melihat gadis itu ketakutan. Lalu bos dari pria-pria itu menyuruh mereka menutup matanya. Lalu ia juga menyuruh gadis itu lari jika ingin membebaskan diri. Namun ternyata mereka akan mencarinya dan akan membunuhnya. Gadis itu pun lari sekuat-kuatnya. Namun ketika ia berlari, ia mengingat bahwa ia pernah diajari cara melawan musuh. Ia pun mengusap air matanya, menggelung rambutnya. Lalu ia pun bersiap-siap menunggu kedatangan pria-pria itu. Dan tak lama dari itu datang sebuah pria yang membawa kampak. Ia pun segera mengarahkan benda itu kepada wanita itu. Namun gadis itu melawannya. Lalu mereka pun berkelahi hebat hingga kampak itu berpindah tangan ke gadis itu. Pria itu ketakutan. Lalu ia pun langsung dituja dengan kampak itu. Walaupun sudah dituja, kelakuan pria itu masih amit-amit, padahal sudah mendekati ajal. Bayi beruang ini diasuh oleh ibu beruang listrik. Alhasil begini jadinya, mereka makan saja sudah kenyang, tetapi dicocokin sampai mereka gumoh. Lalu ketika mereka ingin makan madu, malah dikasih langsung dengan sarang-sarangnya. Alhasil tubuh mereka bengkak, sangat lebah. Mereka dimandiin saja langsung dicelup-celupin. Lalu ibu beruang itu melihat monyet yang sedang tersenyum ke anak-anaknya. Ia pun mengikutinya. Bukannya anak-anaknya senang, malah anak-anak beruang itu ketakutan.
ketakutan. Bahkan ketika tidur saja mereka terpental-pental. Kasian banget ya. Ilmuwan ini memotong ekor ular dengan pisau. Lalu ia mendekatkan bagian yang dipotong itu ke kaca. Lalu ekor ular itu mengeluarkan cairan biru yang dapat melelehkan kaca. Lalu ekor ular itu tumbuh kembali. Melihat percobaannya berhasil, ilmuwan itu segera mengeluarkan sesuatu dari mulut ular itu, lalu menaruhnya ke dalam wadah. Singkat cerita, eksperimennya membesar seperti telur. Lalu tiba-tiba bergetar dan telur itu pun pecah dan muncul makhluk seperti manusia. Lalu ia mendekati makhluk itu, tetapi seketika makhluk itu langsung mencekik ilmuwan itu. Sedangkan asisten yang melihatnya melihat kejadian itu ketakutan, lalu ia langsung kabur. Setelah makhluk itu merasa seperti manusia, ia langsung ke meja ilmuwan. Lalu ia mengambil sebuah pisau dan memotong jarinya, tetapi ia tidak merasa sakit sama sekali. Lalu ia menaruh jarinya ke tentakel itu, membuat gelas itu meleleh. Seketika jarinya kembali normal. Terlihat gadis ini sedang berendam di bak mandi, namun ternyata ada parasit yang sedang berjalan menuju dirinya. Saking asiknya ia tidak menyadari bahwa ada parasit. Ketika parasit itu sedikit lagi mendekati gadis itu, ia langsung terkejut dan langsung berdiri. Namun parasit itu sudah berjalan di tubuhnya dan mencoba masuk ke dalam mulutnya. Beruntungnya ia berhasil melepaskan parasit itu dari mulutnya. Lalu gadis itu langsung membunuh parasit itu. Lalu ia memanggil ibunya tanpa ia sadari bahwa ibunya dan adiknya sudah diserang oleh parasit. Ia pun terkejut dan kebingungan, lalu melarikan diri lewat jendela. Ia melompat dari atas. Saat sudah di bawah, gadis itu kaget melihat ayahnya sudah diserang juga oleh parasit. Lalu parasit itu mulai mengincar gadis itu. Ia pun langsung berlari dan masuk ke dalam mobil. Ia pun selamat.